Halo, selamat pagi sahabat Dronska di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat dan baik ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Dronska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Senang sekali saya Christina Kusuma bisa kembali menyapa sahabat Dronska selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat dan keluarga. Disiarkan langsung dari main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo dan tentunya hanya ada di Instagram Live @Dronska. Sebelum kita mulai membahas topik hari ini, bagi sahabat Dronska yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung kepada kami seputar penyakit stroke dan pencegahannya melalui kolom chat. Akan ada giveaway menarik untuk 1 orang pemenangnya yang beruntung. Kami ucapkan juga selamat bergabung bagi sahabat Dronska yang baru kali pertama untuk bergabung dalam program Bincang-Bincang sama Doi. Nah, tema yang akan diangkat dalam perbincangan kita hari ini adalah cegah stroke mulai dari sekarang. Kali ini perbincangan kita akan membahas informasi kesehatan seputar penyakit stroke serta pencegahannya. Dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dr. Hardian Singosancoya, Spesialis Saraf, Magister Kesehatan. Selamat datang Dok di Bincang-Bincang sama Doi hari ini Dok. Bagaimana Dok kabarnya Dok? Ya Alhamdulillah sehat-sehat. Harus sehat, harus semangat. Ya, harus sehat ya Dok ya. Nah, yuk sahabat Dronska kita langsung aja bahas bersama Dr. Hardian terkait tema hari ini. Yang pertama nih Dok, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana ya Dok, tentang bagaimana sih Dok penyakit stroke itu? Seperti yang kita ketahui, Angka kejadian stroke di dunia kan masih sangat tinggi sekali ya. Menurut laporan WHO tahun 2016, stroke merupakan insiden kematian kedua setelah penyakit jantung. Tugas kita ialah menekan, ya setidaknya jangan berat kedua tapi ketiga lah, gitu wis lumayan sebenarnya. Untuk menekan memang sudah harus kita lakukan dengan jalan edukasi ke masyarakat dan sebagainya. Yang paling mendasar kita mengenal dulu deh gejala stroke itu seperti apa. Gejala yang bisa kita lihat di sekeliling kita itu seperti apa, karena stroke itu sangat bergantung dengan waktu. Semakin kita cepat menangani stroke-nya, maka dampak yang diakibatkan karena stroke itu akan semakin kecil. Yang kita pikirkan kan mungkin ada orang-orang di sekitar kita itu ada yang kena stroke, tapi kok yang satu ada yang bisa jalan lagi, yang satu kok masih masih lumpuh gitu ya. Itu sangat dipengaruhi karena waktu. Nah, sebelum kita membahas ini, kita harus mengenal dulu stroke. Stroke itu ada dua yang sangat mendasar, yaitu stroke sumbatan dan perdarahan. Itu sangat-sangat bertolak belakang untuk mengobatinya, itu sangat-sangat beda ya antara stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Untuk penanganannya, emergensinya pun sangat-sangat lain itu. Makanya gejala yang mendasar harus kita ngerti dulu. Jadi semakin cepat untuk ditangani itu akan semakin ya. semakin Sequelnya mengurangi ini ya Dok.
Iya, kalau kita ngomong sequel ya, sequel itu sisa gejala yang ditimbulkan akan semakin rendah. Semakin apa namanya? Semakin sedikit gejalanya yang bisa timbul gitu ya, Dok ya. Gejala sisa yang bisa timbul ya, Dok ya. Kalau kita mengembalikan rehabilitasi 100% memang berat. Tapi yang bisa kita lakukan maksimalkan sel-sel yang masih hidup untuk bekerja secara maksimal itu aja nanti. Baik, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi di dalam tubuh kita saat penyakit stroke itu ada gitu, Dok? Sepertinya tadi yang dibahas tadi kan ada 2 penyakit stroke itu ya, Dokter. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya. Yang nanti ditayangkan yang sumbatan. Yang sumbatan dan perdarahan coba. Ya, yang sumbatan dulu ya, Dok ya. Baik. Ini yang sumbatan ya, Dok ya. Boleh dijelaskan, Dokter? Jadi memang sangat berbeda ya. Seperti kita lihat, di otak itu ada 2 hulu yang besar ya. Jadi yang mensuplai di otak depan dan otak belakang. Nah, yang normal itu kan seperti ini. Nah, ini normal nih. Ini normalnya ya, Dok ya. Ini suplai normal. Nah, terus setelah kita wilayah yang ini masih normal, ini normal dulu. Terus apabila ischemic stroke itu apa, Dok? Sumbatan. Ya? Stroke yang terjadi karena ada penyumbatan. Atau karena ada plak. Juga. Nah, itu menebal itu namanya itu plak itu. Nah, kalau plak sudah ini terbentuk, nah, maka salurannya akan ini ya, kan tidak lancar ya dia. Terhambat gitu ya, Dok? Dia terhambat, terus suplai oksigen yang ada di atasnya itu. Nah, yang hitam itu wilayah yang ini, yang hipoksia atau sel-selnya tidak mendapatkan oksigen yang kuat. Nah, hipoksia ada juga plak yang ada di jantung itu naik, nah akan menjadi sumbatan. Biasanya kalau orang dengan riwayat plak di jantung itu stroke-nya akan lebih berat, stroke sumbatannya itu karena plak yang di jantung kan secara size dia lebih besar, sehingga dia menyumbat di pembuluh yang lebih besar juga. Wilayahnya semakin wilayah yang kurang oksigen itu akan semakin luas. Nah itu coba yang untuk ini namanya ini plebotomi nih. Ini plebotomi ya, Dok? Itu mengeluarkan ininya, mengeluarkan plaknya tadi. Plaknya itu tadi ya, Dok ya. Nah, terus kalian kita lihat yang perdarahan ya. Yang pendarahan ya, Dok. Ya. Nah ini dengan kita mengerti basicnya ini dulu, nanti kita bisa melihat ya pengobatannya sangat bertolak belakang nanti. Ini normalnya dulu ya, masalah ini. Oh ya, ini normal anatomi and fisiologi. Ini suplai normal. Ini keadaan normalnya seperti ini ya, Dok ya, harusnya. Pembuluh ada yang ke depan, terus ada wilayah otak yang di belakang, terus kalau yang sumbatan kan ada plak tadi tuh, sehingga oksigen yang
yang di sel-sel otak kan tidak bisa adekuat ya. Nah, ini kalau yang modern ini nih. Jadi semacam pipa yang tersumbat gitu ya dok ya, tidak bisa mengaliri oksigen ke dalam organ tersebut. Nah kalau yang modern, si pembuluh darah itu dia pecah ya, dia pecah. Kalau pecah akibatnya gimana dok? Biasanya dok? Nah ini, kalau pecah dia akan menambah volume otak sendiri ya. Seperti yang kita ketahui itu tengkorak kita kan nggak bisa elastis. Iya. Kecuali kalau kita masih masih usia pertumbuhan anak-anak dan sebagainya. Kalau kita sudah mature, tengkorak itu dia tidak elastis sehingga penambahan volume otak ini akan sangat mengganggu sehingga ada tekanan di bawahnya, terus mudah sekali orang tidak sadar karena ini bisa koma, yang paling fatal ya sudden death ya. Sudden death ya dok. Meninggal mendadak ya dok ya. Tetapi lebih mendadak lagi di jantung ya. Kalau jantung ya memang nggak dikompromi lagi. Tidak bisa dikompromi lagi ya dong kalau jantung ya dok ya. Kalau cerebrovascular accident atau yang melibatkan pembuluh otak itu walaupun cepet ya, tapi dia masih ada waktu lah, masih ada waktu menit ya. Tapi kalau kalau yang melibatkan di jantung dia akan lebih sangat cepat dia. Nah, makanya kita masih menduduki mortalitas nomor 2 di dunia setelah jantung itu. Di Indonesia sendiri ya dok ya? Di Indonesia ya. Di dunia pun juga. Nomor 2 setelah penyakit mematikan kedua setelah jantung ya dok, stroke itu ya dok ya. Nah, makanya kan coba ini kita tampilkan gejalanya tadi coba. Gejala-gejalanya ya dok ya. Gejala yang fast. Yang fast ini. Oh ya dok. Ini adalah treatment saat ini kita mengenal gejala ya. Mengenal gejalanya ya dok ya. Gejala yang sangat mudah dulu. Walaupun nanti masih kita evaluasi apakah ini benar-benar stroke atau enggak gitu. Nah, yang pertama itu kan ini bisa kita singkat fast itu. Yang pertama kita lihat face, kita lihat muka itu simetris enggak. Misalnya kita lagi nongkrong sama temen gitu, nongkrong sama temen, terus ngerti kok wajah temen kita kok merot. Sebenarnya kan merot kan bisa Bell's palsy atau dia memang dia kena stroke gitu. Untuk amannya kan nek merot ya segera kita bawa ke layanan kesehatan ya. Paling enggak ya yang ada alat-alatnya ya. Terus ini arm atau anggota gerak yang paling sering memang lengan ya dok ya. Lengan, terus disusul ini kaki. Kalau kita merasakan berat atau kebas atau kesemutan, itu udah kita harus curiga ya. Itu bisa awal gejala stroke ya. Awal sign untuk stroke sendiri, karena memang
suplai oksigennya dia enggak lancar di area otak yang bertanggung jawab anggota gerak. Jadi otak itu satuan wilayah sebenarnya. Wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah dia punya tugas sendiri-sendiri. Kalau otak wilayah depan itu dia mengatur intelektual kita, di samping itu yang otak samping itu mengatur tentang area kita bicara, di tengah untuk motorik anggota gerak gitu. Dia tergantung wilayah mana yang terganggu, sehingga gejala yang ditimbulkan itu sesuai dengan wilayahnya. Jadi gejala-gejala ini tuh tergantung personnya itu ya dok. Tergantung wilayah otaknya yang kena di sebelah mana dulu. Jadi mana dulu gitu ya dok. Jadi kalau dari pembunuhnya yang di depan itu ngerti si orang itu sewaktu kita nongkrong, kita ngomong gitu, ngerti si dia lupa sesaat itu. Nah, ini yang menarik itu ada, kalau kita yang terkena itu memori ya, di area memori itu ya si orang itu ngerti kita ngomong nggak sambung dia. Lah padahal ya sebelumnya ya normal aja sebelumnya. Itu juga ini juga bisa kita mencurigai dia gejala awal. Terus speech ya kita kenal, yang banyak kita temui itu slur speech ya, bicara pelo gitu ya dok, nggak bisa bicara dengan lancar ya dok ya. Slur speech memang sering kita temui, ngerti kok ngomong-ngomong terus ngerti dia pelo, tak tahu dia pelo mendadak. Nah itu juga juga harus kita waspadai. Terus waktu time, semua kejadian itu waktunya mesti mendadak, nggak ada yang berangsur-angsur kok. Si pelonya ini semakin lama semakin memberat selama 3 bulan ini. Itu kita malah mencurigai ada proses yang lain, atau ada proses keganasan yang lain, misalnya ada tumor di otak. Nah gitu. Kalau yang sifatnya dia berhubungan dengan pembuluh darah, entah itu otak atau di jantung, itu sifatnya mesti dia acute ya, dia takut, dia mendadak. Kuncinya itu kok mendadak dia mendadak dia tidak bisa jalan, mendadak dia kesemutan, mendadak dia pelo, mendadak dia hilang ingatan. Nah itu yang harus kita waspadai. Ada kelainan di pembuluh darah. Kalau misalnya kita sahabat Drunska misalnya lagi main sama temannya, terus tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda seperti itu tadi, kayak ketika senyum yang bagian bawahnya itu turun, terus ada yang tiba-tiba cadel atau kesemutan. Nah itu tuh satu rangkaian gitu, atau hanya kesemutan saja itu sudah bisa menandakan kalau dia seperti itu dok, atau sudah terkena gejala stroke atau bibir yang mencang ke bawah seperti itu langsung, atau itu mereka 3 kejadian itu tuh memang terjadi secara bersamaan gitu dok? Itu bisa salah satu, bisa ya. Kalau semua masuk ya berarti ya harus segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan gitu ya dok? Ya kalau misalnya ada kelemahan, ada perotnya, ada pelonya di mendadak, nah itu namanya itu paket
komplit namanya. Paket komplit ya dok ya. Jadi harus segera ditangani sebelum terlambat ya dok ya. Harus. Semakin soalnya kita punya ini ya. Kita punya waktu yang sangat efektif bisa kita kita kan berharap si pasien itu bisa kembali normal seperti sekarang. Nah, untuk mempermudah pemulihan yang paling cepat diatasi gitu ya dok ya. Yang paling waktu yang paling yang paling direkomendasikan itu kurang dari 3 jam sebenarnya. Kurang dari 3 jam setelah gejala terlihat ya dok ya. Setelah muncul gejala ya dok. Itu masih si sel-sel otak itu masih setengah mati ya. Masih ada beberapa yang masih hidup gitu ya dok, sel-sel otaknya ya dok ya. Wilayah yang hipoksia itu masih sangat sedikit sehingga ya kalau kita memasukkan nutrisi, terus kita suplai oksigen, kita masukkan obat-obatan itu nanti diharapkan masih bisa tertolong semua nanti sel-selnya itu. Baik, dok. Semakin kita meminimalkan sel-sel mati itu struknya di kemudian hari kan semakin minimal. Dan pemulihannya juga semakin cepat ya dok ya. Itu yang membedakan mungkin durasi untuk pemulihan setiap orangnya berbeda gitu ya dok. Di antaranya juga salah satunya semakin cepat dia ditanganinya gitu ya dok. Seberapa cepat dia ditangani sebelumnya ya dok ya. Cepat mesti akan semakin bagus nanti. Baik dok. Baik dok. Sahabat Drunska perlu tahu saat ini kita sedang ada di lokasi main hall rumah sakit. Salah satu spot healthy area rumah sakit di mana sahabat Drunska sudah tidak perlu lagi untuk khawatir datang ke rumah sakit karena rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo tetap aman karena menerapkan jalur terpisah yaitu jalur sehat dan jalur sakit sejak 2017. Bisa dilihat di sebelah kiri kami sudah ada pemisahan jalur sehat dan jalur sakit. Jalur sehat atau healthy area meliputi tempat ibadah, tempat bermain anak, ruang menyusui, food court, minimarket, KIA, dan rumah sakit juga menyediakan layanan catering makanan sehat, yaitu cafe diet yang berlokasi di main hall, tidak jauh juga dari kami. Dan saat ini sudah ada untuk Dr. Ardian jus dari cafe diet dok, mungkin boleh dicoba dok. Jusnya dok, jus alpukat. Dan untuk sahabat Drunska yang ingin memesan catering makanan sehat, catering sonde atau jus segar dan sehat dapat langsung menghubungi nomor Cafe Diet di 0815763933. Makanan berat ada, snack ringan juga ada, dan jus juga ada. Nah sahabat Drunska yang sudah bergabung, selamat bergabung saya sampaikan. Dan sahabat Drunska sekalian boleh sekali untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat untuk Dr. Ardian, nanti akan kita jawab satu persatu ya dok ya. Dan bagi sahabat Drunska yang beruntung berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit yang diumumkan di IGTV nantinya pada hari Minggu. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Drunska, kita lanjut diskusi lagi ya dokter ya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dok dari netizen. Sudah ada banyak dok yang terkumpul. Apa aja itu? Langsung dibacakan saja ya dok ya. Dari @Fibri Astiti, apa hipotensi juga bisa terjadi stroke ya dokter? Kalau iya, tanda dan gejalanya bagaimana? Hipotensi ya? Ya, darah rendah ya dok ya? Bisa. Jadi kalau stroke itu kan intinya kan ada dua tadi tuh, ada stroke perdarahan dan ada stroke sumbatan. Kalau yang paling sering memang ini kan hipo ya? Iya, hipotensi ya. Kalau yang perdarahan itu yang paling sering memang faktor risiko orang-orang dengan hipertensi. Nah, kalau hipotensi itu sering kita temui di orang-orang dengan stroke sumbatan. Karena memang
kan faktor resiko stroke itu kan macam-macam ya. Bisa karena dia lipidnya dia tinggi. Lipid itu ini apa? Lemak darah, itu kolesterol. Nah, kalau kita cek lemak di darah itu lebih bagus kita nanti ini ya, ceknya itu jangan cuma cek kolesterol total gitu aja, itu jangan. Itu lebih bagus kita lihat serangkaiannya, kolesterol total, LDL, HDL sama trigliserid. Itu kenapa? Karena yang kita nilai nanti rasionya, bukan sekedar kita melihat kolesterol totalnya tinggi. Tapi kalau rasionya itu masih normal ya, yang mungkin bisa masih aman, itu masih bisa. Nah, biasanya orang-orang dengan hipotensi itu masih bisa kena stroke untuk yang nilai lipid-lipidnya itu yang nggak normal. Jadi hipotensi tetap berpotensi untuk stroke dengan itu soalnya kan ya faktor tetap ada pengecekan kolesterolnya gitu. Elemennya kan masih banyak sekali. Tidak hanya hipotensi terus berpotensi gitu ya, tapi tetap ada pemeriksaan lanjutan gitu ya dok ya. Iya. Kalau misalnya si lemak tadi kan akan membuat plak ya dia ya di pembuluh. Tensinya masih normal nih, semua normal. Ya tapi plaknya dia sangat besar ya dia akan menyumbat juga gitu. Nah, makanya evaluasinya memang harus komprehensif ya. Kita mengevaluasi orang itu harus semuanya. Jadi tidak bisa satu diagnosis saja gitu ya dok, dari hipotensi terus nggak bisa ya dok ya. Jadi memang harus pemeriksaan yang lain ya dok ya. Jadi kalau di video tadi kan ada kayak plak tercipta itu juga karena salah satunya juga karena kolesterol ya dok ya. Ya paling sering itu. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Francisca Evodia dok. Kolesterol lebih parah ke apa ya dok? Jantung apa stroke dok? Nah, kalau jantung sama stroke itu kayak adik kakak dia. Dia mempunyai sifat yang sama, pembuluh darahnya sama, terus jalurnya juga sama. Yang membedakan itu cuman size, cuman diameter. Kalau yang jantung dia lebih besar, kalau sudah ke otak dia akan lebih kecil. Nah, kalau untuk secara resiko memang sama itu. Resikonya sama ya dok ya. Untuk kolesterol bisa ke jantung juga, bisa ke stroke juga ya dok ya. Kalau plaknya itu delalah kok menempelnya di kan antara otak sama jantung itu kan ada percabangan itu di pembuluhnya itu. Kalau delalah menggok di mana? Di jantung ya dia akan menyumbat di jantung gitu aja. Tapi kita di otak penanganannya untuk apa? Untuk emergensinya juga sama. Antara jantung sama stroke itu mayoritas untuk obat, untuk semua itu sama. Cuman nutrisi mungkin agak lain. Karena di otak kan kita masih melibatkan sel-selnya ya, yang harus kita selamatkan. Ya mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya resikonya sama. Resikonya sama ya dok ya. Sama. Kolesterol bisa sangat berbahaya juga untuk jantung, juga bisa berpotensi juga untuk stroke ya dok ya. Sama. Lalu dari Anggun Pamase, apa yang harus dilakukan jika riwayat keluarga hipertensi dok untuk menghindari stroke? Nah, mungkin kita bisa menanyakan apa? Menayangkan yang tadi ya dok. Ditanyakan coba yang ini. Oh, yang faktor resikonya ya dok. Boleh ditayangkan yang faktor resikonya? Coba. Ini juga penting juga ini. Ini juga penting ya dok ya. Nah,
Jadi faktor resiko stroke itu ada dua sebenarnya. Ada dua. Yang bisa yang bisa dimodifikasi atau yang non modified. Nah, kalau yang non modified itu memang seperti keturunan seperti itu ya dok ya. Kalau ada umur. Itu kita kenal umur, ras, jenis kelamin, terus dia punya hereditar atau punya keturunan apa enggak? Ya apa dok? Ada riwayat keluarga apa? Oh iya, riwayat keluarga juga hereditar, ya. hereditar. Nah, umur seperti kita ketahui bahwa semakin bertambah umur kan dia akan resiko akan semakin meningkat. Walaupun saya pernah dapat si pasien stroke. Paling muda berapa dok biasanya dok? Paling muda 3 bulan. 3 bulan sudah kena stroke dok? Nah, 3 bulan. Oh. Semakin muda dia kemungkinan yang paling sering itu ada stroke perdarahan. Ada pendarahan dok biasanya? Pendarahan. Yang paling muda 3 bulan, saya pernah saya pas waktu sekolah dulu itu pas awalnya itu si ibu itu pas waktu menyusui ya, pas waktu masih ASI kok si anak itu nggak mau noleh ke kanan, dia hanya satu sisi terus. Ini kenapa nih gitu. Nah terus udahlah teman-teman spesialis saraf spesialis anak pada kali itu mengusulkan ke kita tim saraf waktu saya sekolah dulu. Nah terus wah ini mungkin ada riwayat ini gitu, ada stroke-nya. Nah terus langsung kita lakukan CT scan kepala pada waktu itu. Memang benar ada perdarahan di otak ya. Lebih sering semakin muda usianya itu ada kelainan bawaan. Ada kelainan bawaan ya dok. Jadi memang dia langsung diperkirakan sewaktu dia nangis, dia mengejan, pembuluhnya dia pecah gitu aja. Saat menangis pembuluhnya bisa pecah gitu ya dok ya? Soalnya kan dia mengejan ya. Kalau mengejan kan tekanannya dia tinggi. Nah, untuk untuk kasus riwayat keluarga hipertensi seperti itu dok, bagaimana cara menghindari stroke gitu dok? Nah, kalau keluarga hipertensi kan itu kan secara tidak langsung hipertensi merupakan salah satu faktor resiko. Nah, salah satu faktor resikonya ya dok ya. Bibitnya memang ada, cuman nanti kan ya kita hindari yang mensimulasi dia akan semakin muncul itu. Ya yang paling bisa kita lakukan ya mengubah lifestyle ya. Lifestyle itu kan macam-macam. Bisa dari gaya hidup kita, bisa dari makanan sampai di olahraga itu sangat penting itu. Seperti itu. Kalau memang di keluarga sudah ada ya, yang sering itu yang perlu yang diturunkan itu kan selain hipertensi ada diabetes sebenarnya. Nah, diabetes ini hal yang sangat ini ya, mempengaruhi juga ini untuk pembuluh darah. Jadi untuk riwayat keluarga hipertensi yang perlu diperhatikan memang lifestyle ya dok ya, seperti yang tadi modifiable risk factor tadi ya dok ya. Mencegah apa aja sih dok, kayak tidak merokok, tidak merokok, itu olahraga seperti itu. Olahraga itu kan. Dok saat ini sudah banyak sekali ya dok yang bertanya dok. Secara live ada Yovita Indra, apakah jika tensi sedang tinggi tidak boleh pijat dok karena bisa memecah pembuluh darah?
Dari Apa? Yovita Indra, jika tensi sedang tinggi apa boleh pijat? Dan Karena harus takutnya dipijat. memecahkan pembuluh darah kalau dipijat gitu dok. Betul atau tidak dok? Seperti itu Area yang kita pijat anggapannya. gimana dulu itu? Kalau Ya kalau apa? Potensi yang paling rawan tuh yang mana sih dok? Biasanya dok? di leher jangan. Di leher ya. Kalau di leher sebisa apapun mungkin dihindari gitu ya dok. Sebisa mungkin jangan. Karena memang kebetulan saya kan lagi konsentrasikan di nyeri ya, nyeri terus memang semua itu kan mesti leher dulu nih, leher dulu terus. Nah, kita kan nggak tahu anatomi leher itu kan seperti apa, isinya apa aja, gitu kan. Dan saraf semuanya di leher gitu ya dok. Pusatnya emang leher. Pusatnya di leher ya dok. Jadi sebisa mungkin ketika pijat tidak boleh darah gitu. Kalau tensi yang dipijat jempol kaki itu ya enggak apa-apa. Kalau jempol kaki nggak apa-apa ya dok ya. Jadi pijatnya jempol kaki aja ya dok. Tapi ya sebisa mungkin menghindari area leher ya dok. Leher. Karena di situ yang paling krusial ya dok ya. Baik dok. Ya kalau hipertensi kan macam-macam ya. Kita menggolongkan hipertensi itu kalau diastolik sama sistoliknya itu berapa dulu? Kalau misalnya 150/90 ya masih oke aja. Tapi masih. kalau 230 misalnya, di bawahnya 120, ya daripada itu buat pijat, langsung lari ke IGD dulu aja, malah lebih bagus itu. Terus soalnya kesalahan orang-orang di kebanyakan itu kalau nyeri kepala ya biasanya itu mesti dia ke puskesmas terus nansi. Itu yang agak lumayan. Yang sering itu malah yang nyeri terus langsung ini dia dikerokin, dipijat itu. Nah, yang harusnya misalnya ada hipertensi emergensi yang harus segera kita turunkan untuk menghindari serangan serangan jantung, itu malah dia akan si tekanan itu nggak segera kita ini ya diturunkan ya. Nah, makanya kembali ke pertanyaan yang tadi, kalau hipertensi itu boleh dipijat apa enggak ya, kita lihat tensinya berapa dulu ya dok ya. Kalau udah di atas tinggi itu berapa, tingginya seberapa gitu dok? Ada range ada range-nya gitu ya dok. Kalau 150 di bawahnya 90 ya enggak apa-apa. 150 di bawahnya 90 masih oke ya dok ya. Tapi kalau udah 230 terus di bawahnya itu, nah itu bahaya ya dok ya. Disarankan untuk tidak pijat aja ya dok. Baik dok. Nanti tak pijat aja dah. Pijat sama dokter Ardian. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Afnan Solihah. Apakah orang yang kena hemiparisis lama-lama bisa menjadi stroke dok? Hemiparisis ya dok. Hemiparisis itu apa sih dok? Seperti yang itu kelemahan anggota gerak sesisi. Satu sisi aja ya dok ya, lemah anggota gerak di satu sisi. Nah seperti itu apakah sangat berpotensi untuk stroke juga ya dok? Itu pertanyaannya itu agak susah. Agak susah. Bentar. Apakah orang yang kena hemiparisis lama-lama bisa jadi stroke juga dok? Orang yang kena hemiparisis itu kan ya berarti kan sebelumnya sudah ada kelainan dulu. Sudah ada kelainan dulu. Apakah orang dengan kelemahan sebelah anggota gerak itu bisa menjadi stroke gitu kan? Seperti itu dok. Berarti kan dia sudah lemah separuh, apakah akan menjadi stroke lagi gitu? Mungkin seperti itu ya. Oh bisa jadi ya dok.
mungkin jadi maksud itu oh si orang ini sudah mengalami separuh, apakah bisa stroke lagi? Iya. Itu sangat bisa nggak itu? Sangat bisa ya dok. Sangat bisa. Nah makanya ya kita sebagai dokter itu mesti menyarankan untuk kontrol lagi ya. Kontrol itu kenapa? Karena memang yang kita hindari itu kan adanya stroke berulang. Ada stroke berulang gitu ya dok. Jadi tetap harus kontrol gitu ya dok. Jadi stroke itu nggak ada obatnya. Stroke tidak ada obatnya dok. Obat stroke itu nggak ada. Yang ada itu obat untuk mengendalikan biar tidak ada stroke yang berulang gitu. Jadi untuk memulihkan keadaan itu obat stroke itu nyari sampai ke bulan, 6 bulan nggak ada ya dok. Sampai ke bulan juga nggak ketemu ya dok. Yang ada itu ya nutrisi otak, terus kalau stroke-nya itu karena hipertensi ya obat anti hipertensi, kalau karena plak atau lipid ya obat penurun kolesterol. Nah, makanya kan kalau kita mengajarkan untuk ini kontrol 1 bulan, ini kontrol 2 minggu, ini kontrol 2 bulan, itu kan sudah kita evaluasi. Si pasien ini sudah benar-benar aman apa belum gitu. Jadi tetap harus sesuai pengawasan dokter gitu ya dok. Harus konsul terus gitu ya dok. Kalau misalkan ada, apalagi ada penyakit bawaan seperti itu ya dok. Baik dok. Lalu ada dari Sri Narsih Purwodadi, dok, saya punya penyakit epilepsi. Sampai kapan sih harus minum obat dan sering kambuh? Apakah itu juga berkaitan dengan stroke dok? Kalau epilepsi itu, kalau epilepsi bisa menjadi komplikasi stroke. Bisa jadi salah satu komplikasi stroke ya dok. Tapi kalau epilepsi menjadi stroke itu tidak ada. Oh, kalau epilepsi jadi stroke nggak ada. Tapi kalau stroke menjadi epilepsi itu banyak kita jumpai. Tinggal wilayahnya yang kena itu wilayah apa dulu. Kalau memang area epileptic zone atau zona epilepsi di otak itu, nah besoknya masih di epilepsi. Nah, itu kita namakan epilepsi simptomatik ya. Epilepsi yang ada penyakit sebelumnya. Entah itu stroke, entah itu tumor, entah itu karena kelainan anatomi di otak yang ada di wilayah epileptic zone itu, dia kan menjadi epilepsi. Tapi kalau epilepsi menjadi stroke itu tidak ada. Epilepsi itu kan karena kelainan listriknya aja. Kalau secara vaskular atau pembuluh darah dia tidak kelainan. Kalau epilepsi ke jadi stroke tidak bisa, tapi kalau stroke ke epilepsi bisa ya dok? Bisa. Baik dok. Lalu ada pertanyaan lagi dok, terlalu banyak. Mungkin nanti kita yang bisa kita jawab kita jawab dok ya. Ambar 3209, bagaimana tindakan kita pertama kali kalau di rumah menemukan orang yang terkena serangan stroke dok? Apa yang harus kita lakukan? Untuk kami ya yang paling bagus segera ke fasilitas layanan kesehatan ya dok ya. Nanti akan diarahkan terus ini orang dengan hipertensi ya, dengan hipertensi untuk orang-orang stroke itu ada yang ditemukan, ada yang enggak loh. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang mati kok ini pelo nih dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, di sana sudah di CT scan kepala, hasilnya dia sumbatan, di tensi itu 190/100 misalnya, atau 190/90, itu kan itu tinggi mesti gitu. Nah terus si dokter itu
si dia nggak ngasih untuk menurunkan ini ya, untuk menurunkan tekanan di darahnya. Itu nggak apa-apa. Itu memang secara teori memang kita menjaga substansi itu memang segitu dulu. Itu kenapa? Supaya nanti suplai oksigennya yang otak itu lancar dulu semua. Hari pertama sampai hari ketiga serangan itu si tubuh itu ini ya, tubuh itu lagi menyesuaikan diri. Si tensinya dia akan meningkat dulu, asalkan maksimal itu jangan sampai lebih dari 120. Selama masih 190 dibiarin, nggak apa. Oksigennya kan dia kan lancar terus. Nah soalnya teman-teman itu ada yang ya dikomplain keluarga, loh aku sudah bawa ke rumah sakit terus kok si tensinya nggak dituruni ya dok gitu tuh. Mungkin masih 190, di bawahnya 100 misalnya. Nah itu emang nggak apa-apa. Melihat kondisi dulu ya dok ya, bagaimana tubuh itu. Si tensi itu akan mencukupi oksigen yang dibutuhkan di otak dulu. Itu nanti setelah 3 hari dia akan normal lagi. Dia akan melewati fase akutnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau sudah menemukan seperti yang kita bahas tadi di awal dok. Kalau sudah menemukan sebelum 3 jam langsung segera ke layanan fasilitas layanan kesehatan ya dok ya. Baik dok. Lalu ada Retro Jaya Lestari, jika sering kesemutan itu apa termasuk juga ya dok? Setelah duduk dengan kaki lalu selalu kesemutan, nah itu apa dok? Apakah termasuk juga salah satu gejala stroke atau gimana dok? Kalau tadi kan kita sudah bahas yang iya, kalau sering kesemutan gitu, apakah juga berpotensi stroke dok? Sering kesemutan itu kan macam-macam ya. Bisa karena gejala gula darah yang tinggi juga bisa. Gula darah yang tinggi juga bisa ya dok? Juga bisa. Terus hiperlipidemia atau lemak yang berlebih itu juga bisa. Terus intinya kan mekanisme orang kesemutan kan oksigen yang di organ dia nggak lancar. Nah kalau itu yang menanyakan apakah kesemutan akan mengarah ke stroke ya? Iya. Nah, itu bisa awal gejala stroke malah bisa. Oh, malah bisa jadi awal gejala stroke ya dok ya, untuk kesehatan gitu ya dok. Itu ditemukan sign atau gejala seperti itu. Nah, itu saatnya kita ngecek semua nih. Ngecek lemak, cek profil lemak, cek gula kita seperti apa, cek tekanan darah kita seperti apa. Nah, misalnya semua normal semua. Ini ini kok masih kesemutan nih? Tangan nih. Nah, setidaknya faktor-faktor yang penyakit saraf yang paling nggak kita inginkan itu sudah hilang dulu. Nah, terus setelah itu kalau kesemutan di kedua tangan yang kita evaluasi leher sebenarnya. Leher itu ke leher dulu. Leher itu susunan tulangnya seperti apa, terus ototnya seperti apa, gitu, lancar enggak gitu. Kan kalau kita ngomong masalah ilmu saraf kan yang penyakit yang sebagai momoknya kan stroke ya. Sebenarnya kan nggak ada itu, kan banyak sekali penyakit saraf yang kita nggak tidak sadari ya dok ya. Tidak familiar sebenarnya. Tidak familiar. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu nanti kita ulas penyakit stroke yang kita bahas penyakit saraf yang lain gitu. Penyakit saraf yang lain. Yang selain stroke ya dok ya. Kan ada lagi kalau stroke kan masuknya ke
vascular disease atau penyakit pembuluh otak. Iya, pembuluh otak ya dok. Sebenarnya kan masih ada infeksi, masih ada imunologi, masih ada banyak sekali di bidang saraf itu yang ya mungkin masyarakat nggak begitu aware, belum begitu kenal gitu ya dok ya, tentang penyakit saraf yang lain gitu ya dok. Imunologi tentang grafis dan sebagainya kita masih itu perlu. Ini ada nyambung pertanyaan juga dok dari Sri Winarsi Purwodadi, dok apakah kaki nggak bisa gerak dan lemas juga gejala stroke? Nah itu juga mungkin seperti itu ya dok ya, bisa gejala saraf yang lain gitu ya dok ya. Bisa saraf yang lain, makanya ya terjadi masyarakat ini kan semua yang lemas, yang semutan, yang apa kan semua di saraf ya dok, di apa ini mungkin stroke ini momoknya di stroke gitu ya dok ya, padahal juga masih ada. Ya nanti lebih amannya memang ya kita cek dulu, dicek dulu ya dok. Jadi kalau misal ada keluhan tentang seperti tadi kesemutan terus, itu lebih amannya memang langsung aja nanti. Lebih amannya memang harus periksa ke ahlinya ya dok ya. Jadi nanti periksa ke dokter harian. Seperti itu. Lalu ada lagi, kalau saraf terjepit di cervical apakah harus dioperasi? Adakah terapi yang bisa dilakukan di rumah? Nah ini sudah tidak dari stroke lagi ya dok ya, seperti ini dok. Ini mungkin ini kalau yang menarik malah ini saya. Jadi gini, jadi kalau di ilmu kita di disiplin ilmu kita itu kan masuknya kan nyeri ya, apa ini itu tidak semua saraf kejepit itu kita sarankan untuk operasi ya. Sekarang kita ini dulu deh, yang namanya intervensi nyeri kan banyak sekali. Kita dengan injeksi dulu bisa, dengan yang lagi in sekarang kan dry needle, dengan jarum kering, ya beda seperti akupuntur, enggak seperti itu. Tapi yang kita rilis itu otot sama sarafnya. Yang kita lakukan intervensi nyeri yang lain itu dulu sebelum kita melakukan operasi ya. Jadi nggak harus semua terus operasi itu enggak. Masih banyak ini terapi yang bisa dilakukan di rumah. Ada dok seperti kalau terapi mungkin untuk kejadian saraf terjepit gitu dok. Exercise untuk leher ya. Exercise untuk leher ya dok ya. Kalau leher itu jangan diputer. Jangan diputer. Itu bukan. Tapi satu arah, ke depan, ke belakang, ke samping. Jangan rotate. Jangan rutin dok. Jangan rotate. Jangan rotate, jangan muter gitu ya dok ya. Jadi depan, belakang gitu ya dok. Latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah seperti itu ya dok ya. Baik dok. Lalu ada pertanyaan lagi nih dok. Deteksi dini untuk stroke itu seperti apa aja sih dok? Apakah MRI juga bisa? Lalu untuk ini ya? Untuk deteksi maksudnya dini apa? Penyakit stroke seperti itu. Untuk pemeriksaan si penunjangnya ya? Iya, pemeriksaan penunjangnya apa saja sih dok? Yang paling kalau standarnya kan memang CT scan kepala polos ya. Standar itu. Standarnya CT scan kepala ya dok ya. CT scan kepala itu yang yang mungkin di setiap rumah sakit walaupun tidak semuanya dia punya. Tapi yang mayoritas ada. Nah itu ya CT scan ke kepala tapi yang polos. Itu aja itu sudah itu sudah bisa untuk deteksi awal. Syukur-syukur ada MRI, tapi kan karena MRI kan nggak semua punya.
di rumah sakit kita sudah ada MRI dok. Sudah ada dok. Sudah lama kalau itu ya. Iya sudah. Jadi bisa periksa deteksi dini ya dok, itu termasuk bisa dideteksi kan juga. Lebih detail MRI ya dok. Kalau MRI itu lebih detail. Mungkin kita bisa menemukan selain stroke nanti itu malah bisa menemukan usaha awal. Baik dok. Untuk kelenjarnya dan sebagainya nanti kita bisa menilai. Baik dok. Nah ini kita tidak terasa dok sudah hampir di penghujung acara dok. Sudah banyak pertanyaan yang terjawab, tapi masih ada juga yang ya. Berapa pertanyaan tuh? Iya ada banyak pertanyaan dok dari ada banyak pertanyaan tapi yang sayang sekali sudah tidak bisa kita jawab satu persatu. Tapi beberapa pertanyaan memang kita sudah bahas di awal dok, seperti gejala-gejala stroke, terus bagaimana cara mengatasinya seperti itu dengan hidup sehat ya dok ya, terutama ya dok ya. Iya harus hidup sehat ya dok. Harus sehat, harus semangat, itu aja nanti. Harus tetap semangat ya dok ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya dok ya. Gitu dok. Dan ini ada kenang-kenangan dok dari kami, ada kaos Drinska Tetap Aman dok. Oh ya, terima kasih. Ini ya? Ini bisa dijembreng gitu dok. Oh ini? Iya, kenang-kenangan dari kami dok. Dan sekarang tak pakai ini? Ya? Itu sekarang dipakai? Oh, nanti saya juga dok. Iya, terima kasih ya. Iya dok, sama-sama. Lalu ada jus Kafedia juga dok, dari Kafedia Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo yang mungkin bisa dinikmati dok. Dan setelah itu ada satu pemenang beruntung untuk sahabat Drinska sekalian akan menang giveaway yang akan diumumkan besok Minggu di IGTV. Jadi tetap stay tune di Instagram Drinska. Lalu buat sahabat Drinska yang mau konsultasi ke dokter namun mungkin masih worry, masih harus di rumah aja. Nah, rumah sakit kita juga sudah menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi Google Duo, dan untuk obatnya juga bisa diantar nih dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu, memasuki masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, sahabat Drinska juga bisa melakukan pemeriksaan titer antibodi, IgM dan IgG SARS-CoV dengan teknologi CLIA, juga swab tes PCR di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Serta juga bisa home care, kami menyediakan layanan home care juga. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi nomor layanan pelanggan di 081553000333. Nah, Dokter Aryan, ini sudah tidak terasa kita sudah melakukan siaran langsung lebih dari 50 menit. Terima kasih tuh dokter untuk edukasi serta informasi yang diberikan siang ini kepada kami semua sahabat Drinska dan kami yang ada di sini. Kami berterima kasih juga untuk sahabat Drinska yang sudah setia mengikuti BBD hari ini dari awal hingga akhir acara. Tetap jaga kesehatan sahabat dan keluarga semua. Mungkin dokter ada yang bisa disampaikan sama sahabat Drinska dokter sebelum kita tutup? Mungkin ini ya, kalau secara khusus ya, kita ngomong masalah stroke tadi ya kita harus mengenali gejala yang mendasar itu dulu. Yang tadi itu yang merot, pelo, slow speech, pelo, terus arms, tangan tadi ya, fast tadi ada ya. Kalau itu menemukan itu, entah itu saudara, kita sendiri pun juga keluarga, dia langsung periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat ya dok ya. Semakin cepat akan semakin cepat, sekolahnya akan semakin sedikit nanti. Sekolahnya akan semakin sedikit. Diharapkan insya Allah nanti gejala sisa akan semakin minimal. Gejala sisa akan jadi minimal. Baik. Betul. Tetap jaga kesehatan sahabat Drinska dimanapun berada, dan keluarga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Drinska tetap aman. Selamat melanjutkan
aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap di rumah aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir ya dok ya. Amin. Dan saya Kristina serta Dr. Ardian undur diri, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap yang kami sampaikan, dan sampai jumpa di acara bincang-bincang doi selanjutnya.